terima Ya, kasih. silakan Tanti. Ya, saya ini anak PD Thomas zaman jadul, zaman PD Thomas yang masih gelaran di rumah mami, masih masih apa ya, masih nggak ada Thomas 1, 2, 3, masih stok semua Thomas sama semua hari Sabtu dan angkatan saya tuh Yanto, Yani, Hari, nah itu angkatan saya. Dan dari angkatan saya itu ada waktu tahun 98 ya, ada 13 pasang yang menikah. Tiap bulan itu mami bisa meritkan orang tuh satu atau dua, jadi rame-rame tahun 98 sampai 99 tuh kita bubaran. Grup kita itu angkatan kita bubar. Ada yang ditempatkan Tuhan dapat jodohnya di Irian Jaya, Yanto kembali ke kampungnya, saya dapat orang Singapura, jadi ada yang ke Amerika, jadi masing-masing pergi kemana-mana. Dan sampai hari ini kalau kumpulin lagi 26 tahun kemudian masing-masing punya ladang sendiri. Dan saya ladangnya di Singapura. Walaupun saya cuma ibu rumah tangga, ladang saya kecil-kecil tapi saya bersyukur Tuhan kasih saya komunitas yang hidup di Singapura. Jadi hari ini teman-teman saya akan bawakan satu tema tentang apa yang aku ketakutkan itu yang terjadi. Jadi hari ini kita akan ngomongin ya, hari ini kontennya mulai dari Donald Trump sampai Kitab Wahyu. Tapi yang saya mau ngomongkan nanti saya akan share pengalaman pribadi saya yang bagaimana saya melewatin masa ketakutan dan sampai sekarang pun masih ada. Saya nggak bilang bahwa saya sudah menang, oh udah nggak takut lagi. Ah itu nggak benar, saya masih takut. Kalau saya tinggal di hotel sendirian juga gelap-gelap banyak bunyi-bunyi saya juga takut. Jadi ketakutan itu bagian dari manusiawi, tetapi ada bagian ketakutan-ketakutan yang harus kita persembahkan buat Tuhan. Nah, hari ini saya mau cerita sebenarnya karena suasananya pasca orang-orang lagi nonton apa ya, The Passion of Christ. Sampai di Singapura ini Netflix nomor 2 hari ini terbanyak orang nonton tuh The Passion of Christ. Nah, dan waktu Jumat Agung biasanya kalau family tradition saya, kalau Jumat Agung tuh satu rumah kita nonton lagi The Passion of Christ. Tapi karena anak saya udah besar, yang besar umurnya tahun ini menuju 25, yang kecil kembar menuju umur 20, jadi nggak ada lagi yang mau nonton. Jadi saya sekarang menonton tadi kemarin Jumat saya nonton bareng dengan anak youth saya. Kami punya youth, yang youthnya ada yang masih muda sekali, ada yang young adult. Nah, yang adult ini kita kumpulkan ada tadi kemarin tuh 13 orang dan di situ kita nonton bersama dan setiap adegan saya pause dan saya jelaskan atau kalau nggak saya tanya. Jadi nontonnya jadinya tuh jadi hidup gitu loh. Nah, sebenarnya saya kepingin sekali kita ngebahas tuh kalau ada pertanyaan seputar kebangkitan, seputar film Passion of Christ, I'm gladly to answer. Dan kalau saya nggak bisa, saya serahkan ke Mami Chun. Oke, mari kita akan ngomongin tentang seputar passion. Jadi kita akan ngomongin dari Yohanes 11 ayat 45 sampai 56. Kenapa saya bawa topik ini? Karena ketika saya diminta gantiin Mami Chun, wah saya keder juga, saya berdoa dan tanya Tuhan, tiba-tiba muncullah bacaan harian tentang Yohanes 11 dan saya sepertinya suara hati bilang bawain ini. Jadi saya mau ngomong tentang ini yang terjadi. Jadi ketika mendekatin masa prapaskah ini setelah Jumat apa Minggu Palem dan sebagainya menuju Trihari Suci, terjadilah persepakatan membunuh Yesus. Mari saya bacain ya, bacaannya diambil dari Yohanes 11 ayat 45 sampai 56. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah buat Yesus percaya kepadanya. Jadi ini peristiwa tidak lama setelah Lazarus dibangkitkan dan sebagainya. Ini peristiwa tidak lama setelah itu. Tetapi ada yang pergi, jadi separuh, wah karena Lazarus bangkit, jadi semua orang tuh ada yang percaya, ada sebagian yang melapor ke orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mahkamah agama ini disebut Sanhedrin. Berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang ini membuat banyak mukjizat. Jadi ketika mereka berkumpul, mereka bukan ngomongin, wow, Yesus tuh membawa orang pada Yesus. No. Tapi yang dibahas adalah perkara-perkara negatif thinking, perkara-perkara yang mungkin buat kita orang awam tuh nggak penting, tetapi buat orang yang punya kedudukan, buat orang yang penting, buat orang yang VIP, buat orang yang merasa punya kepentingan dan merasa dia orang penting, maka hal ini menjadi peristiwa yang besar. Maka mereka mulai berkumpul dan mereka berkata satu seorang lain, apakah kita akan biarkan dia? Nanti semua orang percaya pada Yesus. Kalau semua orang percaya pada Yesus, apa yang terjadi?
Orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ingat ya, Yesus itu baru melakukan mukjizat membangkitkan Lazarus yang baru mati dari kubur. Harusnya peristiwa membangkitkan orang mati itu ada peristiwa yang wow, hebat sekali. Ternyata orang mati bisa disembuhkan, orang sakit bisa sembuhkan, mati aja yang telat bisa disembuhkan. Harusnya itu yang dibahas. Tetapi yang terjadi adalah orang-orang ini berkumpul dan mereka ngomongin, wow, kalau dia makin terkenal, makin heboh, apa yang terjadi? Ini ya bangsa Roma akan mengambil tempat suci kita dan bangsa kita. Kenapa mereka begitu takut? Karena orang Farisi, Mahkamah Agung, orang-orang imam-imam kepala, pekerjaan mereka berhubungan semua dengan si Temple of God, berhubungan dengan bait Allah. Dan bait Allah ini tempat mereka hidup, tempat pusat agama mereka, juga jadi pusat mereka punya bisnis keluarga. Jadi kalau kita lihat film The Passion of Christ, kenapa malam tuh Yesus ditangkap? Harusnya itu Yesus ditangkap dibawa ke rumahnya si siapa tuh namanya kepalanya orang Farisi, imam kepala. Tetapi justru mertuanya ikut campur. Coba bayangin, mertuanya yang bertanya sama Yesus. Yesus ditanya-tanya. Yesus tuh sampai ditabok lagi sama mertuanya. Nah, pertanyaannya, loh kok boleh ya? Kan ini kan urusan hierarki gitu loh, hierarki. Ini harusnya imam kepala. Loh kok bisa mertuanya ikut campur gitu? Ternyata mertuanya ini satu keturunan. Mertuanya ini keturunannya semua adalah imam kepala. Dan pada waktu itu imam kepalanya adalah menantunya sendiri. Dan makanya dia merasa dia punya hak karena dia mantan, keluarganya anaknya satu persatu semua imam kepala, gantian dan sekarang adalah menantunya sendiri. Sehingga merasa bahwa ini family business. Dan family businessnya di mana? Di bait suci. Orang Saduki juga sama, mereka juga punya kepentingan. Mereka adalah orang yang memegang upacara-upacara tertentu, mereka yang harus handle orang Saduki. Jadi mereka ini pembagiannya tuh jelas. Masing-masing dapat daging gitu loh. Jadi ketika mereka melihat Yesus membuat mukjizat, yang mereka khawatirkan adalah Yesus ini makin terkenal, sehingga orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka. Harusnya kita berpikir kalau orang luar yang mikir, ini orang terlalu mengada-ngada. Takutnya itu yang boten-boten gitu loh. Masa sih tempat sucinya akan dirampas oleh Roma? Bukankah orang Roma tuh nggak peduli? Ketika itu dibawa ke Pilatus aja, Pilatus nggak peduli, bilang ini masalah agama kalian, saya nggak mau ikut campur gitu loh. Loh kenapa mereka berpikir sampai begitu jauh? Sekarang kita baca lagi sampai ke bawah ya. Nah, saya ayat berikut. Tapi ada di antara mereka itu Kayafas, di imam besar pada waktu itu. Ingat ya, imam besar itu pilihannya pilihan sehingga ada nubuatan yang Tuhan titipkan di mulutnya. Terus dia berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa ini daripada seluruh bangsa ini binasa. Jadi dia Tuhan taruh kata-kata nubuatan. Hal itu dilakukan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada waktu itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan bangsa itu saja, tapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Sehingga keluarlah kesepakatan membunuh Yesus. Karena itu Yesus tampil lagi di muka umum dari antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat Padang Gurun, sebuah kota yang bernama Efraim. Dia tinggal di situ bersama dengan murid-muridnya. Sehingga mulailah timbul kesepakatan untuk membunuhnya. Sehingga nanti akhirnya jatuh pada siapa? Jatuh kepada Yudas yang mengkhianati Yesus. Sekarang kembali lagi. Kenapa ya orang ini takut sampai berlebih-lebihan? Kenapa orang ini takut yang lucu gitu? Orang terkenal, Yesus menyembuhkan orang kan positif gitu. Harusnya kita juga mulai pikir, oh di rumah juga ada nih orang tua kita mungkin yang sakit diabetes, yang nggak ada obatnya, ada yang kena stroke. Harusnya kita bawa pada Yesus ya biar sembuh. Kan harusnya logikanya orang yang sederhana harusnya begitu ketika mendengar Yesus bisa menyembuhkan orang. Tetapi ketika orang Farisi, orang-orang yang di atas punya kedudukan, mereka punya pemikiran yang berbeda. Mereka punya ketakutan yang nggak jelas. Mereka takut bahwa bait sucinya akan diambil orang Roma dan hilang. Dan apa yang terjadi? Akibatnya, setelah mereka berhasil membunuh Yesus, untuk mencegah tempat sucinya tidak diambil, mencegah bahwa kota Yerusalem tetap maju, sehingga usaha mereka sebagai tujuh keturunan lima tanjakan itu terus
bisa menjadi imam agung, sehingga kedudukan mereka tetap berjaya, keturunannya berjaya selama-lamanya. Kan itu dalam pikiran mereka. Tapi apa yang terjadi ketika mereka membunuh Yesus? Mereka berhasil ya, berhasil membumi hanguskan Yesus, gitulah kira-kira ya, meniadakan Yesus, kira-kira mereka berhasil. Apa yang terjadi? Tahun 70, apa yang mereka paling takutkan itu justru yang terjadi. Bait suci betul-betul hilang, dibakar sampai satu batu di atas batu pun nggak ada. Kalau hari ini yang kita lihat cuma hilang, cuma tinggal tembok luarnya doang yang sisa. Semuanya habis dibakar, bahkan kota Yerusalem dibakar. Bahkan seluruh penduduknya dibawa, disebarkan ke seluruh dunia. Sehingga cuma tinggal 10% Alkitab bilang bahwa mereka itu dibakar, dihabisin. Mungkin ada yang diperkosa di tempat, mungkin ada yang dibunuh, mungkin ada perempuan hamil yang dibunuh, dibakar. Saya tidak tahu. Keadaan waktu itu kacau balau. Dan Yesus ketika Yesus menubuatkan bahwa kota Yerusalem akan dihancurkan, Yesus pun sambil menangis. Bahwa begitu banyak peristiwa sedih yang menakutkan yang terjadi di kota itu. Nah, teman-teman, apa yang ditakutkan, apa yang paling dihindarkan, justru terjadi. Bahkan Pilatus, kalau kita nonton The Passion of Christ, Pilatus sampai cuci tangan. Dia udah berkali-kali, udahlah dia mau nolong Yesus. Bahkan istrinya pun mimpi. Mimpi bahwa ini orang penting, jangan diapa-apain gitu loh. Jadi istrinya pun ambil peranan kan, kalau di film itu kita lihat istrinya udah kasih tahu, istrinya itu ngasih handuk ke Bunda Maria kan. Nah, Pilatus tuh sampai nawarin, ya oke lah, aku lepasin ya satu orang ya, amnesti ya, aku lepasin lah, siapa pilihlah, Barnabas atau Yesus. Tetap orang pilih Barnabas. Teriak-teriak gak karu-karuan. Oke, makanya terakhir si Pilatus buat apa? Dia cuci tangan. Sebagai tanda saya tidak berdosa, saya tidak mau menghukum mati orang ini, bukan urusan saya, tetapi karena kalian mendesak, silakan dosanya, konsekuensinya kalian yang ambil, saya tidak tanggung. Kira-kira begitulah dia cuci tangan. Tetapi surat itu menjawab, biarin aja, biar dosa dan darah orang ini ditanggungkan ke atas kami dan seluruh anak-anak kami. Teman-teman tahu ya peristiwa yang terjadi, sungguh-sungguh terjadi, sejarah mencatat seluruh bangsa Israel itu dibuang. Dibuang dari Yerusalem hampir 2000 tahun. Bahkan baru keturunan kita nih, angkatan kita bisa melihat bahwa Israel tuh ada lagi. Kalau sebelumnya mungkin ya 100 tahun sebelum kita nggak ada kota Israel, nggak ada itu namanya Yerusalem dan sebagainya. Saat ini kita bisa melihat nubuatan itu sedang di apa ya di fulfill oleh Tuhan. Jadi selama hampir 2000 tahun mereka dibuang dan setelah ini sekarang Tuhan sedang restoring mereka punya punya umat pilihannya lama sekali. Nah, teman-teman, saya cuma bilang gini, cemas dan takut tuh ada di tiap orang. Tetapi kalau beda sosial status, itu beda rasa takutnya. Contoh-contoh ya. Dulu kalau nggak ada duit, kita naik oplet nggak takut. Apalagi di Jakarta, naik oplet, naik bus nggak takut. Coba sekarang, suruh Mami Cun naik 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 bajai aja, pasti nggak berani, pasti takut. Suruh naik bus kota coba kalau berani, pasti takut. Takut apa? Takut ditodong, takut dicopet, ya kan? Kalau beda status sosial itu, maka makin takut. Dulu saya mahasiswa di sini Jakarta, tahun berapa gitu, tahun 90-an. Naik bus, naik bajai, naik naik oplet nggak takut karena memang bokek. Tapi sekarang coba suruh naik gituan lagi, nggak berani. Jadi beda orang, beda sosial status, beda rasa takutnya. Sama dengan orang Farisi. Ketika mereka menjadi pejabat penting, pejabat agama, waduh, mereka adalah orang yang mendoakan nih imam ya. Imam itu kan penting banget. Imam itu yang mendamaikan dosa manusia sama Tuhan. Wah, itu jabatannya zaman itu. Jadi semua orang kalau ke bait Allah bawa kambing. Kambing itu ditentukan bisa menghapus dosanya apa enggak. Itu yang nentuin para imam ini. Sehingga ketika mereka bawa binatangnya, selalu ada cacat. Jadi beli lagi domba sama si imam kepala, sehingga di luar bait Allah terjadilah tempat tukar duit, tempat dagang, beli kambing, beli segala macam untuk sembahyang. Bayangin, heboh banget kan. Tempat cari duit gitu loh. Dan
Cuman imam kepala yang bisa memindahkan dosa orang ini ke atas kambing. Sehingga kambing atau dombanya dipersembahkan buat Tuhan. Dan setiap tahun mereka dihapuskan dosanya melalui kambing itu. Kambing bukan sembarang kambing. Coba aja potong kambing di rumah. Nggak bisa menghapuskan dosa. Tapi kalau kambing udah dipegang dan didoain sama imam kepala atau the priest, maka bisa menjadi korban penghapusan dosa. Wow, itu penting banget gitu loh. Jadi beda sosial status itu membuat orang ini takutnya beda sama rakyat. Sehingga takutnya itu yang enggak-enggak. Sama lah seperti kita kan, kalau kita makin dikasih Tuhan eh, tingkat sosial, tingkat jabatan kita makin tinggi, makin takut yang enggak-enggak gitu loh. Segala ijazahnya Jokowi lah dipertanyakan dan sebagainya. Kan hanya orang-orang tertentu. Kalau orang-orang kayak kita kan bodoh amat gitu. Udah pastilah dia lulus dari universitas. Tapi untuk orang tertentu itu jadi masalah besar gitu. Yang boten-boten gitu loh. Nah, saya mau ambil satu kisah tentang Ayub. Ya, Ayub ini ya punya orang kaya, kaya banget. Zaman itu dia kaya banget. Anaknya 7, istrinya 1, orang kaya, baik, nggak macem-macem, nggak punya bini 2, 3, nggak pernah sama satu. Kaya, dikatakan domba, kambingnya, apa semuanya kaya lah. Mungkin kalau zaman sekarang, pabriknya ada di mana-mana gitu loh, kaya banget. Tapi ada satu masalah. Anaknya karena saking kayanya, anaknya setiap hari pesta. Karena 7 anak, 7 satu hari satu anak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, satu anak satu. Dan selesai pesta dikatakan setiap hari selesai pesta mabok lah pasti ya. Ayub takut anaknya itu dalam maboknya itu menghujat Tuhan. Sehingga setiap pagi dia itu bikin offering, sin offering buat anaknya. Aduh, jangan-jangan nih anak-anaknya waktu mabok ngomong sembarangan nyakitin hati Tuhan. Nih gua persembahkan. Sebenarnya bisa nggak Ayub sebagai bapak? Lu orang ya, bisa nggak pestanya sekali aja seminggu atau sekali aja sebulan? Udah, hari biasa tidur yang benar gitu. Saya percaya orang tua yang benar manapun mau anaknya tidur lah, nggak usah pesta yang nggak karu-karuan. Pasti. Tetapi Ayub ini kayaknya bohong. Orang baik, kalau ngomong sama anaknya mungkin sopan, baik. Jadi anaknya nggak takut. Anak zaman now kan nggak takut gitu. Kalau orang tuanya baik kan nggak takut. Kalau teman-teman nonton ya film ya di Netflix yang kemarin lagi heboh itu film, nggak tahu heboh di Singapura sih atau di Jakarta. Judulnya Adolescent. Adolescent ini menceritakan sebuah keluarga di mana bapaknya ini bagus filmnya karena banyak dibilang bagus, jadi saya nonton filmnya. Cuman berapa berapa seri selesai. Ini kisah nyata. Jadi ada anak umur 13 tahun membunuh teman sekelasnya dengan pisau mati. Dan akhirnya didatengin psikolog dan segala macam dicari tahu kenapa ini anak sampai berbuat seperti itu. Ternyata anak ini kalau orang kayak kita nih, yang umuran kita polisi, nggak akan tahu masalahnya apa. Tetapi teman sekelasnya semua tahu. Jadi polisi ini punya anak, anaknya sekelas sama anak ini dan anaknya kasih tahu. Coba lihat di IG-nya, di Instagram-nya. Ini terjadi bully. Bullynya tuh di media sosial. Nah, buat kita nggak ngerti. Bullynya tuh cuma pakai gambar-gambar doang. Dan setiap simbol tuh ada artinya. Ternyata anak ini dibully sama cewek itu. Dan akhirnya dia marah, malam-malam ketemu, dia bunuh. Oke, sekarang diwawancara. Kenapa sampai anak ini seperti ini? Anak ini didatengin sama psikolog. Dan setiap kali didatengin, anak ini ngamuk. Ngamuk sengamuk-ngamuknya. Kalau ngomong tuh ngamuk sampai banting-banting barang. Terus nanti bisa turun sendiri gitu. Akhirnya psikolognya jadi takut sama dia. Dan di film itu diceritakan orang tuanya. Papa mamanya baik banget. Dia punya anak 2. Yang anak yang kecil inilah si cowok ini yang ngebunuh orang. Cecenya anak baik-baik. Baik banget, nurut sama orang tuanya. Kelihatan lah di film tuh dia baik. Terus ditanya, mereka conversation gitu loh. Kenapa sampai anak baik-baik, keluarga baik-baik, bapaknya nggak main gila, bapaknya tukang ledeng, rajin bekerja, pas-pasan tapi keluarga ini keluarga baik gitu loh. Kenapa sampai bisa seperti itu kan? Akhirnya menurut pengakuan bapaknya ini dulu waktu kecil suka digebukin sama bapaknya sendiri. Sehingga ketika dia besar, dia janji dia nggak akan pernah mukulin anaknya.
Jadi karena dia nggak mau mukulin anaknya, setiap kali anaknya dari kecil salah, yang cowok ini, dia itu diemkan aja, pura-pura nggak lihat. Jadi dia buang muka gitu, pura-pura nggak lihat. Dan kalau anaknya bikin salah apapun, papinya selalu diemin gitu, diemin aja, dibuang muka, dianggap bahwa seolah-olah itu nggak pernah terjadi. Jadi anak ini dari kecil itu nggak pernah dikoreksi sama orang tuanya, nggak pernah dikoreksi, jadi dia nggak pernah tahu bahwa itu tuh salah. Jadi apa-apa yang dibikin tuh dia tuh selalu mau menang sendiri, egois makin egois. Dan akhirnya nih anak mencari, bapaknya sudah bawa dia main sepak bola, dia nggak mau, dia nggak bisa, dia maunya main dikasih komputer. Akhirnya di komputer dia jadi kecanduan di dunia media sosial. Jadi anak ini dibesarkan oleh media sosial. Bapaknya itu jarang tegur dia karena nggak mau ribut gitu loh. Akhirnya yang terjadi, anak ini tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Anak ini sudah nggak bisa membedakan mana dunia nyata, mana dunia tidak nyata. Membunuh orang tuh dia pikir kayak main game gitu loh. Ternyata dia tidak bisa mengontrol emosinya. Tuh teman-teman, sekali lagi, ketika menjadi orang tua yang nggak bisa menegur anak, kita pikir tuh baik. Ternyata saya pikir selama ini, teman saya anaknya baik-baik, kalau ngomong sopan-sopan. Anak gua kok kayak keras ngomongnya, aduh gua salah didik di mana gitu ya. Saya sering berpikir seperti itu. Karena kan kami kan keluarga orang Jambi. Kalau ngomong tuh kan kayaknya rumahnya, uh berjauhan di gunung sana, di gunung sini. Jadi kalau ngomong tuh nggak teriak-teriak tuh nggak seru gitu ya. Jadi saya membesarkan anak saya juga seperti itu. Dan ketika saya lihat teman-teman saya anaknya alus-alus gitu, aduh ini alus banget ya. Melalui film itu saya baru belajar, anak itu harus dikoreksi. Dan ternyata berantem itu, berantem tuh kalau anak masih kecil tuh ternyata is okay gitu loh. Nah, apa yang terjadi sama Ayub? Saya kembali kepada Ayub ya. Ayub itu nggak pernah koreksi anak. Sehingga dia punya ketakutan sendiri. Dia takut sekali anaknya ini berbuat dosa. Dan karena takutnya itu, anaknya setiap hari dikasih sin offering. Dan Ayub ngomong begini, karena apa yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Apa yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Suatu hari, saya baru menikah kali ya, mau pindah ke Singapura. Saya menceritakan kekhawatiran saya kalau nggak salah ke Mami. Terus Mami Chun ngomong gini, pakai ayat ini, apa yang kau takutkan itulah akan menimpa engkau. Dan apa yang kau cemaskan akan mendatangi engkau. Jadi jangan terlalu takut, jangan dipikirin. Dalam hati saya, mana ada sih orang manusia yang nggak takut? Mana ada sih manusia yang nggak jadi pikiran? Mana ada sih manusia yang duitnya cuma tinggal selembar gitu di bank, terus dia nggak khawatir, nggak takut gitu? Atau sebentar lagi mau melahirkan gitu ya, tapi duitnya nggak ada. Masa dia nggak takut gitu loh? Nggak mungkin gitu loh. Dan biasanya ketakutan itu kalau kita makin pikiran, makin menjadi-jadi kan. Jadi saya waktu itu ya, dikasih ayat ini sama Mijun, itu membuat saya makin takut. Waduh, nggak boleh pikir yang takut-takut nanti terjadi. Tapi bagaimana kalau nggak dipikirin tapi datang terus gitu loh. Jadi saya pun takut gitu. Nah, teman-teman, apa yang menjadi ketakutan saya? Saya paling takut ketika masih muda di PD Thomas. Saya sering cerita ini, tapi saya mau ngulang sekali lagi. Nggak apa-apa. Saya paling takut miskin. Betul, saya kasih tahu. Itu ketakutan saya yang paling besar. Kalau saya sakit, biasanya sakitnya nggak lama. Puji Tuhan. Tapi saya yang paling takut, takut miskin. Ketika saya mau menikah dengan suami saya, pertama saya jauh dari komunitas saya. Komunitas saya di Jakarta itu, PD Thomas itu sangat menyenangkan. Saya punya teman-teman yang punya api menggebu-gebu itu yang selevel lah. Bayangkan kami itu dulu ya kerja ya. Kalau pagi kerja, terus weekend gitu ya, weekend ya, kami pulang. Pulang itu ke rumah Mami Cun, makan, terus setelah itu naik mobil. Teman kita punya satu yang punya mobil namanya Chandra. Dia mobilnya lumayan gede, eksekutif pas-pasan. Kita pergi berangkat, pergi pelayanan. Belum lagi weekend, belum lagi setahun sekali ada retret di puncak dan sebagainya. Pokoknya komunitas kita dulu di P. Thomas itu hidup sekali, menyenangkan sekali. Ketemu orang-orang yang punya api menggebu-gebu. Apalagi zaman itu ya, kalau ada Yanto, setiap hari Sabtu keberapa kita ke rumah sakit mendoakan orang. Menggebu-gebu. Kalau Yanto yang jadi pengkhotbah, saya yang jadi WL. Kalau Yanto yang jadi WL, nanti saya yang bukan bawa renungan, saya selalu di bawah Yanto lah. Saya bawa paling kesaksian gitu-gitu ya. Jadi kita itu hidup dulu ya seru banget. Ada Jack, ada Yani, orang-orang baik. Waduh, pokoknya tuh hidup kita tuh senang sekali. Buat saya ke Singapura menikah itu bukan sesuatu yang wow, karena doa saya maunya ke Amerika.
Maunya Amerika. Kenapa saya dapetnya Singapura gitu loh. Dalam perjalanan saya, sebentar ya, Mami online. Please. Terus ya, ternyata saya harus ke Singapura. Dan ketika saya lihat keluarga suami saya pun kaget. Waduh, rumahnya kecil amat. Tabungannya tipis banget. Nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa. Orang tuanya pun, ya ampun, udahlah bercerai, punya rumah masing-masing. Rumahnya kecil-kecil sekali. Terus ya, ketika saya baru menikah, itu ya uang tabungan tuh sedikit sekali. Singkat cerita, sebelum saya berangkat. Sebelum saya berangkat, saya takut sekali, saya takut miskin. Karena di Jakarta saya punya pekerjaan. Jelek-jelek saya masih bisa cari makan sendiri. Kalau di Singapura, dengan bahasa Inggris yang belepotan, Mandarinnya nggak jelas, saya mau cari makan apa? Saya udah siap-siap belajar. Saya punya buku satu, saya siap-siap belajar jadi tukang pijit. Saking saya takutnya stres, kalau saya sampai terpaksa, saya nggak mau jadi babu cuci deh. Gue mau jadi tukang pijit aja. Mendingan gitu loh kali ya. Itu dalam pikiran saya. Dan menakutkan sekali karena saya takut sekali miskin. Suatu hari sebelum saya mutusin eh, yes or no, saya ngambil puasa. Dan dalam puasa saya puasa dan saya berdoa. Saya takut sekali, saya cerita ketakutan saya pada Tuhan. Dan pada hari ketiga, saya dapat, kan setiap pagi kan sebelum berangkat kantor kan mesti ada renungan harian, mesti ada saat teduh. Maka saya ingat saat teduh itu ada buku kecil, nggak tahu pakai buku apa waktu itu. Atau renungannya itu pakai bahasa Inggris. Ditulis begini, Even in barren hill, I am the Lord who feed you. Sampai ke bukit gundul pun aku Tuhan yang memberi engkau makan. Itu ada di Yesaya 49. Jadi waktu itu saya tahu bahwa Tuhan mau ngomong ke saya pribadi, jangan takut miskin. Aku menyertaimu. Aku Tuhan yang memberi kau makan, bukan suamimu. Dengan modal itu, saya berangkat ke Singapura dan menikah dengan suami saya. Apa yang terjadi? Apa yang paling saya takutkan itu justru terjadi. Memang miskin banget. Memang miskin, nggak punya rumah. Saya nggak punya rumah. Waktu itu saya ingat sekali penghasilan suami saya itu cuman lebih baik sedikit daripada tukang tekstil kali ya. Keadaan kami ya cukup lah, cukup makan. Cuman ya miskin, nggak punya rumah. Dengan keadaan nggak punya rumah, saudara saya, nenek saya, tiap tahun maunya datang ngunjungin saya ke Singapura. Saya juga bingung mau tinggal di mana. Adik saya tamat sekolah. Saya tamat sekolah, saya pikir lebih baik dia di Singapura mulai cari kerja. Mungkin dengan cari kerja di Singapura kehidupannya lebih baik. Tapi saya mau tampung di mana? Saya nggak punya rumah gitu. Saya masih nebeng di pondok mertua permai gitu loh ya. Mertua saya juga orang Singapura, bukan orang-orang yang very welcome gitu loh. Wah, setengah mati. Dan saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, saya sudah paling takut miskin. Ya, ternyata apa yang saya takutkan justru terjadi seperti omongan Mami Jun. Apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Apa yang kucemaskan mendatangi aku. Saya paling takut tinggal sama mertua. Saya nggak mau karena saya lihat bagaimana perjuangan Mami saya tinggal sama nenek saya setengah mati. Saya nggak mau seperti itu. Justru saya tinggal di pondok mertua Tuhan. Apa yang paling saya takutkan justru terjadi Tuhan. Dan saya menangis ya Tuhan. Tuhan, kau harus tolong aku Tuhan. Setiap tahun para berdatangan saudara-saudara saya. Ini bagaimana? Dan saya berdoa tidak terjadi. Dan itu berbulan-bulan, berminggu-minggu. Apa yang saya takutkan itu justru terjadi. Nah, teman-teman, singkat cerita, eh, hampir 2 tahun baru saya sanggup beli rumah. Dan ketika saya punya rumah, itu pun dengan cara yang sangat ajaib. Kenapa saya bilang ajaib? Karena saya kan nggak bekerja. Saya nggak bekerja, adik saya yang di bawah saya menantu Mami Chun itu sudah hamil duluan. Dia menikah duluan, terus dia hamil duluan. Dan saya pikir, saya nggak apa-apa lah, hamilnya ditunda. Tapi Mami saya ngomong ke saya begini, ya kau tunggu aja terus, kau tunggu aja. Tunggu sampai kau punya rumah, punya mobil, punya ini, punya itu. Kau sudah tua, kau tidak punya rumah. Kau nggak bisa punya anak. Dan saya mulai datang ke hadapan Tuhan. Kenapa saya takut punya anak? Karena takut miskin, takut ini, belum punya rumah, belum punya ini. Terus pertanyaan yang keluar, di mana iman? Di mana engkau katakan bahwa aku ini Tuhan gitu loh. Kalau aku Tuhan, aku ini El Shaddai, aku beri kau makan. Tapi kau takut yang nggak jelas seperti itu. Akhirnya dalam ketakutan saya menyerah. Saya bilang, Tuhan, kalau memang waktunya saya harus punya anak, saya punya anak.
Dan saya sepakat sama suami saya, oke kita coba punya anak. Ternyata betul ketika saya hamil betulan, rumah nggak punya, masih tinggal sama mertua, ikutnya menjadi jadi. Jadi saya masih ingat suatu hari adik saya yang tamat sekolah itu datang ke Singapura. Adik di bawah Sinta, jadi adik saya nomor 3 datang ke Singapura. Dan dia tinggal sama saya. Saya punya satu bayi, satu mbak, sama adik saya. Karena saya nggak tahu jaga bayi, jadi suami saya bilang nggak apa-apa, kita pakai mbak, cukuplah kalau hidup berhemat. Jadi kita tinggal bareng. Ternyata mertua saya tidak senang karena rumahnya jadi dipenuhi banyak orang-orang yang dia nggak kenal gitulah, mungkin dia nggak senang. Adik saya tinggal di rumah saya kira-kira 3 bulan di rumah mertua saya. Dan hari adik saya dapat kerjaan, hari itu juga dia diusir. Bukan diusir ya. Mertua saya suruh bilang, jadi adik saya cerita gini, Cingke, Cingke, saya dapat kerjaan, sudah dapat tawaran, dapat kerja di suatu perusahaan yang gak usah ngomong Inggris tiap hari, boleh ngomong Teochew, deket dari sini. Mertua saya bilang, oh bagus, kalau gitu malam ini juga kamu keluar. Wah, saya sedihnya bukan main. Adik saya kirim, saya malam itu saya kirimkan ke rumah satu tante di Singapura. Saya marah sekali, saya marah sekali. Tapi suami saya baik. Suami saya itu pada saat yang sama, entah kayak mana Tuhan tuh mau luar biasa merencanakannya. Papi saya lagi di Singapura, tapi dia tinggal di Chinatown. Jadi suami saya bawa saya ke papi saya dan kita ngomong baik-baik. Artinya suami saya bilang, udahlah, jangan marah, dia akan carikan kos-kosan buat adik saya, kasih kesempatan untuk dia memulihkanlah hubungan itu. Sebenarnya saya marah sekali, tapi papi saya baik. Papi saya bilang gini, sudahlah, itu mertua kamu kan mau orang Singapura mau seperti itu, jangan diambil hati. Karena apa yang terjadi? Sejak itu saya berdoa serius. Saya serius sama Tuhan. Tuhan, ini nggak main-main. Saya sudah sangat terluka. Tuhan janji, even in barren hill, you are the God who feed me. Engkau Tuhan yang menjaga aku. Engkau Tuhan yang kasih aku makan. Sekarang aku minta Tuhan, kasih aku rumah. Saya tahu ini mustahil, tapi saya punya Tuhan. Dan saya berdoa. Saya masih ingat sekali, saya punya pembantu yang baru datang dari Jakarta. Dan karena baru punya baby, punya pembantu. Terus pembantu saya ini kalau ngepel, saya bilang, sini, 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 kita doa bareng yuk. Saya, suami saya, sama pembantu saya. Kita bertiga pegang tangan. Karena saya ingat satu ayat yang jadi pegangan saya. Jika 2 orang di muka bumi sepakat minta apapun juga, maka aku Tuhan akan mengabulkannya. Jadi saya berdoa bersama suami saya harus punya rumah. Saya panggil pembantu saya, kalau lagi ngepel, sini sini, Purni sini bantuin doa. Dan kita doa bareng. Saya tak ingat doa itu ya. Setiap hari, itu waktu itu bulan puasa. Nggak tahu kenapa pas bulan puasa. Dan saya ingat minggu kedua, pembantu saya itu bilang, Non, saya minta dibaptis. Dan dia betul-betul dibaptis. Saya pikir ya biar cepet saya baptisnya di gereja Betani. Supaya nggak usah keluar-keluar karena saya masih punya baby kerepotan kalau dia mesti keluar terus. Oke, singkat cerita dia di Kristen dan saya berdoa, berdoa dan apa yang terjadi? Tidak lama kayaknya, saya masih ingat waktu itu datang Om yang dari Surabaya itu loh, namanya Om siapa ya? Om yang dari Surabaya dengan tim-timnya lah datang. Saya ingat sekali malam itu Jumat dan saya lagi pegang petugas OHP itulah pegang slide slide lagu-lagu dan ingat sekali lagunya itu lebih dalam lagi. Saya ingat sekali malam itu pulang dari PD, mertua saya itu marah karena TV rusak. Saya dianggap ngerusak apa bertanggung jawab atas TV yang rusak. Jadi saya dimarahin soal TV yang rusak itulah. Jadi saya masuk kamar, saya menangis jadi-jadinya. Tuhan, aduh, dulu tinggal sama tante kos aja nggak kayak gini ya, tinggal sama mertua itu ternyata menyakitkan hati Tuhan. Wah, saya menangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Tuhan harus kasih saya rumah. Kalau Tuhan lihat ya, selama 2 tahun, hampir 2 tahun saya tinggal sama mertua. Belum pernah saya berantem. Belum pernah saya kurang ajar tuh, belum pernah. Kalau Tuhan mau didik saya taat sama mertua, taat sama orang tua, saya sudah lakukan 2 tahun Tuhan. Tapi sabaran saya juga ada batas. Tuhan sekarang kasih saya reward, kasih saya rumah. Saya butuh rumah karena saya butuh anak, saya punya keluarga yang datang terus dari Jakarta, saya butuh rumah. Dan saya berdoa sampai menangis sejadi-jadinya malam itu. Apa yang terjadi besok?
Suami saya bawa saya ke kantor, terus kita mulai lihat-lihat rumah. Tapi itu impossible karena suami saya ini anak satu-satunya. Sehingga nama dia sama nama papanya itu jadi satu. Karena kita kan cuma beli rumah pemerintah. Nggak sanggup beli rumah yang kondo-kondo private. Kalau rumah pemerintah tuh kayak, kalau di Jakarta tuh kayak perumnas bikinan Ahok gitu loh. Jadi nggak boleh dijual beli dan banyak 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 aturannya lah. Salah satu butir aturannya adalah nama suami saya sama nama suami saya sama bapaknya tuh jadi satu, nggak bisa dipisah. Kalau dipisah, mertua saya mesti jual rumah dan saya rasa itu nggak adil buat dia. Jadi banyak kondisi yang membuat kita tuh nggak bisa beli rumah. Dan saya ingat sekali hari itu kami berjalan ke perumahan pemerintah ini untuk menanyakan apa bisa beli karena udah ditolak 3 kali. Dan waktu saya ke sana, saya ketemu orang Melayu. Dan dia bicara sama kami, it's okay, you can do that. Appeal, bikin surat yang keempat ke government. Tulis surat lagi. Minta ke pemerintah bahwa kalian mau bikin rumah dan sebagainya. Saya baru tahu tahun-tahun berikutnya, biasanya orang yang appeal sekian kali supaya menang, mereka tuh pakai lawyer yang menulis. Malam itu saya ingat sekali, suami saya duduk di meja makan dan dia menulis surat ke government sampai 3 lembar, nggak pakai lawyer, dengan kekuatan doa dan air mata. Dan surat itu kembali dibalas kira-kira 2 minggu kemudian. Surat itu bilang boleh, kami boleh beli rumah. Silakan beli rumah dan mertua saya tetap bisa namanya ditarik keluar gitu akhirnya. Sekarang boleh beli rumah. Saya pikir dengan keadaan keuangan kami, saya mampu beli rumah itu 50 meter kali 5 kali 10 meter. Kira-kira cuma segede itulah. Cuman itu yang sanggup kami beli. Karena suami saya tabungannya cuma segitu. Saya ingat sekali, kemampuan kami cuma beli rumah 5 kali 10. Ya, dan harus jauh di tempat yang jauh lah. Karena rumahnya itu cuma 2 kamar tidur, 1 ruang tamu. Namanya 3 room flat kalau di Singapura. Dan ketika saya baru mau beli itu, apa yang terjadi? Saya dapat surat satu lagi dari perusahaan suami saya. Ternyata 2 tahun lalu, 2 tahun sudah berlalu, kami lupa bahwa dia itu pernah jual barang sampai sekitar 2 juta US dollar. Dan dia dapat bonus. Bonusnya kira-kira 100 ribu uang Singapura. Mungkin 1 M uang sekarang lah ya, uang Indonesia. Dan karena uang itu dipotong pajak dan sebagainya, uang itu besar sekali dan nggak pernah mimpi ada orang bisa dapat bonus sebesar itu. Kami pikir dulu cuman ya udah tahu tapi udahlah udah berlalu gitu loh. Ternyata selama 2 tahun ini Tuhan mempersiapkan kami untuk dapat bonus sebesar itu. Singkat cerita, saya akhirnya nggak jadi beli rumah 5 kali 10. Saya beli rumah sama persis besarnya dengan mertua saya dan cuma beda blok. Jadi saya deketan sama mertua saya. Dan sampai hari ini hubungan kami itu baik sekali. Saya bisa beli rumah yang ukurannya 10 kali 10, 100 meter. Lumayan. Kamarnya 3, ada ruang tamu dan sebagainya. Jadi kalau ada tamu-tamu masih bisa tinggal. Saya mau ceritakan apa yang paling saya takutkan. Apa yang tidak pernah saya pikirkan itu justru yang terjadi. Boleh takut, boleh takut, pernah takut. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan bisa dan sanggup ubahkan ketakutan kita, air mata kita menjadi tari-tarian. Teman-teman tahu kan ya, orang tuh takut itu macam-macam alasan. Misalnya, dulu miskin, rumahnya nggak usah digembok. Lupa dikunci pun kata Mami Cun nggak takut gitu. Begitu lumayan punya duit, punya kedudukan. Wah, gemboknya 5 dari atas sampai ke bawah. Suatu hari, waktu saya masih kecil, saya masih ingat sekali, rumah kami kemasukan ular. Akhirnya karena gembok di pintu banyak sekali, ya. Mau cari sapu, gebukin ular itu sampai nggak bisa dapet. Karena gemboknya banyak banget, kuncinya nggak tahu di mana. Karena saking gugupnya nggak bisa dibuka semua pintu. Nah itulah, kalau orang kan saking takutnya itu ya punya gembok gitu loh. Makanya lagi ngetren buat orang-orang muda sekarang lagi ngetren. Kalau jatuh cinta, maka beli gembok. Terus ditulisin namanya, digembokin, didoain supaya cintanya itu tetap awet kan kan lagi musim gembok-gembok gini kan. Oke, teman-teman, takut itu ya, takut itu manusiawi banget. Semua orang takut, makin kaya makin takut, makin tinggi jabatannya makin takut. Dulu datang ke PD Thomas sebagai anggota nggak takut. Suatu hari dipilih jadi ketua panitia, wih takutnya bukan main, HP nggak bisa tidur ya kan. Makin tinggi jabatan, makin takut. Yesus pun mengalami seperti itu. Yesus kalau doa mengubah roti, rotinya cuma 2, rotinya cuma 5, ikannya 2,
Yang mau dikasih makan 5.000 orang, 5.000 itu laki-laki dikalikan perempuannya 20.000. Satu stadion lah, satu stadion MBK kali Jakarta ya. Gede banget orang sebanyak itu mau dikasih makan. Cuma modal 5 roti. Yesus cuma ngangkat roti, mengucap syukur, tiba-tiba rotinya bisa dibagi-bagiin, semua orang bisa makan, gampang tuh. Bikin sembuh Lazarus pun lebih gampang lagi, cuma Lazarus keluar, keluar sembuh. Mau sembuhin orang buta, sembuh gampang. Paling cuma diduda-dudain doang, sembuh. Gampang ya. Tapi ketika Yohanes 17, teman-teman silakan baca Yohanes. Begitu panjang doa Yesus untuk para murid. Ketika orang makin mencintai, hatinya melekat, maka rasa khawatir itu banyak, kenceng, kuat sekali. Lihat doa Yesus untuk para murid. Sampai begitu panjang di Yohanes 17. Hanya untuk mendoakan mereka bersatu, nggak tercerai-berai, mendoakan iman yang nggak gugur, mendoakan mereka itu dimiliki oleh Bapa dan Bapa menjaga mereka. Itu doang inti doanya. Tapi panjang lebar. Begitu panjangnya. Apalagi doa Yesus ketika di Taman Getsemani. Begitu panjang, begitu dalam, sampai peluhnya menjadi seperti darah bertetesan. Bahkan belum pernah kan Yesus, kalau digambarkan Yesus pergi ke gunung doa sendiri, dia nggak pernah bawa orang, nggak pernah dia protes. Gue pergi doa kok kalian tidur di bawah, nggak pernah kan? Tapi malam itu pertama kali Yesus tegur murid-muridnya, tidak dapatkah kalian bertahan 1 jam saja sama aku? Dan dia terus berdoa dengan takutnya bukan main. Ya kalau kita nonton The Passion of Christ malam itu, Yesus berdoa, berdoa, tiba-tiba ada satu ular. Nah pertanyaannya, mengapa ada ular di Taman Getsemani? Padahal di Alkitab nggak ada, tapi Mel Gibson di dalam filmnya bikin ada ular. Nanti ya soal session tanya jawab. Oke, saya cuma mau bilang, semakin kita mencintai, maka kita semakin takut. Semakin kita punya banyak uang, semakin takut. Semakin tinggi kedudukan, semakin takut. Dan biasanya takut itu wajar-wajar. Tapi kadang-kadang kalau sampai nggak bisa tidur hari-hari, itu sudah di luar wajar. Tapi kita nggak bisa melapaskan ketakutan itu. Nggak bisa, karena udah kayak melekat gitu. Makanya firman Tuhan ada yang bilang ini, janganlah engkau takut, hai cacing, Yakub, jangan takut, hai ulat Israel. Saking orang Israel itu, bentar ya, ini ada yang bocor. Saking takutnya orang Israel itu, takut diserang, takut di ini musuh lebih besar. Kok apa mereka punya punya bangsa begitu kecil ya kan? Sampai saat ini juga kan bangsanya tetap diserang orang, takut sekali. Tapi Tuhan bilang jangan takut, hai cacing Israel. Ini Tuhan yang menebus engkau. Ini Tuhan yang maha kuasa. Lu jangan main-main, gue ini lebih besar gitu loh. Kira-kira Tuhan ngomong gitu ya. Oke, sekarang bagaimana ya kalau kita takut, terus how to do gitu loh. Datang ke PA terus, tapi takut jalan terus kan soalnya gitu kan. Nah, teman-teman, obat takut cuma satu, Tuhan. Semua orang tahu. Obat takut cuma satu, beriman. Tahu, tapi terjadi terus. Kalau teman-teman baca Mazmur 56. Oh, Mazmur 56 ini bagus lah buat obat takut. Buat yang nggak bisa tidur malam-malam ya, baca Mazmur 56. Bagus sekali. Dalam Mazmur ini dikatakan bahwa Daud itu mengalami depresi berat. Daud mengalami ketakutan yang amat takut sekali. Aneh ya. Daud ketika menghadapi Goliat nggak takut. Goliat segede King Kong, dia nggak takut. Satu bangsa takut, sampai raja-rajanya pun keder. Hampir terkencing-kencing kali saking takutnya sama Goliat. Daud nggak takut tuh. Itu waktu dia masih muda. Ketika dia sudah married, ya, punya kedudukan, dia bisa ngalahin segala macam. Dia dikejar-kejar mertuanya. Dalam pengejaran inilah Mazmur ini keluar. Mazmur ini dibuat ketika Daud dikejar-kejar. Daud mungkin sendirian nggak takut, tapi dikatakan di dalam Alkitab, Daud itu berlari masuk goa, goa Adulam dan sebagainya. Dia berlari, dia tinggal sama orang-orang yang bangsa dan ditambah ayat Alkitab mengatakan begini, orang tuanya, bapak, emaknya, engkoknya ikut lari. Artinya dia juga dikejar oleh Saul dan sebagainya. Keluarganya pun dikejar, mau dihabisin. Dan ketika itulah Daud bukan takut untuk dirinya, tapi dia takut untuk orang-orang keluarganya. Mukanya mau taruh mana? Mau ngomong apa? Masa menantu raja loh. Kedudukannya udah tinggi loh, jenderal loh. Masih juga dikejar-kejar seperti itu. Bukan cuma dikejar sama mertua, dikejar oleh raja.
masalah politik, tapi juga dikejar musuhnya orang Filistin, orang Kanaan, orang sebelah-sebelah, semua musuhnya begitu banyak. Sehingga ayat ini kalau kita baca ya, dia bilang gini, aku nih sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka menyerbu, mau mengintip, mengamati langkahku seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung. Air mataku kutaruh dalam kirbatmu. Bukankah semua sudah kau daftarkan? Ingat ya, seorang Daud yang begitu gagah perkasa pun pernah mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Kenapa dia takut? Karena istrinya dibuang, mak bapaknya juga ikut dia lari-lari nggak jelas, pengikut dia juga dicocar-kacir nggak karu-karuan. Ketika kita makin mencintai, maka rasa takut itu menjadi-jadi. Dulu kayak saya, mahasiswa miskin, naik bajai nggak takut. Ya, karena apa yang mau diambil. Tapi ketika sekarang saya bawa anak saya ke Jakarta, mana berani saya bawa anak saya naik bajai di Jakarta. Ayo, cobain dong. Dulu mami waktu mahasiswa naik bajai, yuk kita cobain naik bajai keliling Monas gitu. Nggak berani. Kenapa? Saya begitu mencintai anak saya tahu naik bajai itu pernah dirampok, pernah pernah ditodong. Saya tahu rasanya di Jakarta nggak main-main gitu loh. Nah, semakin kita mencintai, maka rasa takut tuh semakin besar. Sama seperti Daud. Daud itu begitu ketakutan. Ayat berikut saya bacain, makanya bagus sekali. Maka musuhku akan mundur. Pada waktu kapan aku berseru. Aku yakin Allah memihak kepadaku. Karena Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku, sebab engkau telah meluputkan aku dari maut. Sekali lagi, Daud dalam ketakutannya, dia terus bilang, Tuhan, aku berseru pada. Ketika aku berseru, musuhku mundur daripada. Hebatnya Daud ya, berseru musuh mundur. Pernah nggak teman-teman di sini sudah berdoa, sudah berseru pada Tuhan, sudah ikut PA Mami Cun, sudah setiap malam rajin baca Alkitab, tapi takutnya nggak hilang. Doanya belum dijawab. Merasa seperti ngomong sendiri. Pernah nggak ngalamin situasi seperti itu? Mungkin anak PD Thomas enggak ya. Tapi kalau saya di Singapura, saya mengalami. Saya juga ngalamin. Sepertinya saya sudah mencari Tuhan. Tapi Tuhan seperti tidak ada. Tadi saya ceritakan, sampai 2 tahun saya baru bisa beli rumah. Sampai 2 tahun saya mengalami. Saya mengalami ketakutan yang harus saya terima. Takut miskin, beneran miskin. Saya ngalamin. Saya ngalamin nggak punya apa-apa. Saya ngalamin. Jadi teman-teman, pernah nggak kita ngalamin, sudah makin kita takut, sudah berdoa, tidak terjadi apa-apa. Daud dalam kisah ini, Daud tuh berlari loh. Bukan setahun, 2 tahun. 7 tahun dia berlari. Sampai 13 tahun baru hidupnya itu diangkat. Dari dia membunuh Goliat, naik jabatannya, sampai dia lari-lari, sampai dia menjadi raja, itu 13 tahun. Tahun ke-14 dia dipulihkan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Daud sini bilang ketika aku berseru Tuhan di pihakku, kan kelar. Tidak segampang itu. Nggak semua itu. Makin tinggi kita dalam Tuhan, maka nggak secepat itu jawaban yang datang, teman-teman. Oke, saya punya satu ayat yang jadi pegangan saya juga. Dan saya suka sekali ayat ini. Efesus 12 ayat 15b sampai 16. Dikatakan begini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar kamu dapat bermegah di hari Kristus. Ketika saya sedang susah hati, ayat ini memberikan kekuatan buat saya. Kenapa? Waktu saya kecil ya, saya rasa teman-teman yang angkatan kayak saya pasti ngalamin dah. Mesti ke sekolah, bawa baterai, bawa lampu kecil, bawa kabel. Pernah kan ngalamin gitu, kita suruh praktek fisika, ilmu fisika kan, bawa-bawa gituan. Terus ketika ada baterai disambung sama kabel, terus itu nyampe ke apa lampu yang kecil itu, terus lampunya nyala. Wow, kita bangga sekali. Oh, berhasil, berhasil, berhasil. Nah, coba waktu itu ya kan kita mesti megangin tuh baterainya tuh. Baterainya disambungin ke positif negatif lah sama si kabelnya, baru lampunya menyala. Teman-teman tahu nggak kalau dalam hidup kita mau menyala, kita mau di atas rata-rata, kita mau seperti bintang ya, walaupun susah, gelap gitu, tapi tetap bercahaya. Kalau mau hidup kita gemilang, nggak ada jalan lain. Betul saya bilang,
Tidak ada jalan lain. Cuman berpeganglah pada firman. Ketika kegelapan terjadi, ketika semua sudah tidak bisa bantu kita, semua orang sudah nggak bisa nolong kita, maka ketahuilah yang bisa tolong kita cuma Tuhan. Masuk kamar, tutup pintu, berserulah pada Tuhan. Seperti Daud. Terus kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Ada orang yang bisa dengar suara Tuhan. Ada orang nggak bisa. Yang kayak saya juga nggak bisa dengar suara Tuhan. Tapi saya bisa mendengarkan rema Tuhan. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari tabungan kita. Tabungan kalau kita sering tiap hari baca firman. Setiap hari punya waktu bersekutu sama Tuhan. Setiap hari merenungkan firman Tuhan. Setiap hari memang bacanya firman Tuhan. Bukan berita-berita, bukan bukan buka buka mata langsung dengerin TikTok, dengerin segala Donald Trump lah, apalah apalah di Cina dan sebagainya, perang dagang, perang ini, maka kita akan makin takut. Dengarkan apa kata Tuhan. Dan biasanya Tuhan bilang, jangan khawatir. Jangan kau khawatir akan apa kau makan, minum, pakai. Semua orang sekarang berteriak, oh dagang susah, ini susah, itu susah. Oh apalagi Donald Trump bikin gara-gara bikin si Cina ngamuk ya, bangunin macan tidur. Ekonomi makin parah, katanya. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam aku ada jaminan. Bless those who trust in me. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Di dalam Tuhan ada kepenuhan janji. Sehingga obatnya takut. Itu nggak ada lain. Cuman Tuhan. Caranya peganglah firman Tuhan. Pegang janji Tuhan. Seperti saya ketika saya mau menikah, secara secara apa ya? Secara kenyataan mertua saya dua-duanya miskin. Rumahnya kecil-kecil. Secara kenyataan mertua saya yang perempuan itu mantan eh, tukang apa kerja sama bule, itu kerja rumah tangga, benar-benar kerja 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 itu kerja jadi pembantunya orang bule. Itu mertua saya yang perempuan. Yang laki office boy. Jadi sekali lagi, kalau secara keturunan, bukan keturunan orang kaya, nggak punya pabrik. Dulu kayaknya anak kecil saya di Jakarta jelek-jelek ya, punya pabrik, punya toko, punya ini, punya. Di Singapura, saya dapat orang yang bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa sama sekali. Rumahnya kecil-kecil, nggak ada. Apa yang mau saya andalkan? Saya mengandalkan Tuhan. Dan ketika saya berjalan bersama Tuhan, takutan yang saya takutkan itu sungguh terjadi memang miskin. Tetapi di dalam Tuhan, sekali lagi, pegangan saya, Tuhan adalah gembala, tak akan kekurangan aku. Betul, punya anak, nggak bisa ngurus anak. Saya nggak pernah kerja, pegang anak lah, apa, ganti popok, apa nggak pernah lah. Tangan saya itu bagus gitu dari saya masa muda saya. Ada aja jalan bisa punya Mbak. Sampai saya janji sama suami saya, udah kasih aku Mbak deh ya, tolong ya. Aku janji deh nggak minta tas mahal, nggak minta holiday mahal. Pokoknya aku mau hidup semampunya, tapi pembantu harus gitu. Bisa, bisa. Tuhan itu baik. Cukup, 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 dan cukup. Nah, sekarang kita balik lagi ke firman. Kalau saya beriman, saya percaya Tuhan tolong saya. Saya sudah berdoa, saya percaya Tuhan. Tapi kan saya juga harus bertindak. Tindakan saya apa gitu biar nyata. Karena saya juga termasuk orang yang bukan cuma beriman, don't do nothing. What you should do gitu loh dalam penantian, dalam masa menunggu, dalam masa yang ketika semua gelap, what should I do selain baca firman, takut Tuhan, ikut PA, belajar firman, apalagi yang harus saya perbuat? Tindakan kita harus tetap. Kenapa saya bilang gitu? Ingat ya, ingat kita belajar dari Bunda Maria. Ketika Bunda Maria datang pada Yesus, nih apa air itu habis. Yesus jawabnya kasar loh, Alkitab bilang, perempuan, woman, what do you want from me? Waktuku belum tiba. Boleh dibilang kena reject, itu maminya sendiri. Gedein anak udah 30 tahun, di reject dengan kata-kata yang gitu. Woman, what do you want from me? Wow, kasar sekali. Banyak orang mengartikan ini komentari bilang bukan, itu budayanya mereka beda sama kita. Kalau budaya bule kan memang gitu, kalau manggil maminya kan nama maminya, Susan siapa? Nggak panggil nama maminya. Jadi itu budayanya. No way. Saya sudah baca ke kiri ke kanan semua komentari. Yesus itu orang Yahudi itu orang Asia. Mereka tuh masuk Asia termasuk orang Timur. Sedangkan ada Timur nggak ada yang manggil maminya woman. Kenapa Yesus begitu kasar?
Yesus kasar sekali, woman, what do you want from me? Nantilah suatu hari kita bahas ini ya, kenapa woman. Woman itu ternyata, nggak jadi panjang deh. Saya nggak mau bahas itu, saya cuma mau bahas gini. One day kita bahas tentang kenapa Yesus pakai nama woman. Oke? Nah, lihat, ketika Maria di reject permintaannya, apa yang dia buat? Dia bilang sama pelayan tuh, do what he telling you. Kamu obedient aja. Dia bilang apa, lakukan. Apa yang dibuat Maria? Dia tetap berbuat baik. Dia tetap sibuk dengan pekerjaannya. Pekerjaannya apa? Hari itu, kata komentari, kemungkinan besar Bunda Maria itu sebagai ketua panitia. Makanya dia paling tahu kenapa ada anggur habis. Karena mungkin dia itu relatif, dia itu bukan relatif, maksudnya dia itu saudara dekat sama yang kawinan ini. Dia itu ketua panitia, penanggung jawab. Dia itu yang bertanggung jawab. Makanya Yesus datang bukan cuma Yesus sendiri, tapi seluruh murid-muridnya juga ikut datang. Berarti Bunda Maria bisa punya karcis undangannya. Berarti banyak yang komentar bilang bahwa Bunda Maria ini betul-betul orang dalam yang bertanggung jawab untuk kelangsungan pesta itu. Dan ketika dia ditolak oleh Yesus, dia tidak tinggal diam. Dia tetap kerjakan kerjaan lain. Saya percaya Bunda Maria tetap sibuk ngurusin dapur, ngurusin apa dan sebagainya. Maka yang disuruh memperhatikan Yesus adalah para pelayan. Para pelayan, look at Jesus. Apa yang dia suruh, lakukan. Wah, dia punya perintah seperti itu. Berarti dia punya otoritas. Berarti Bunda Maria betul. Banyak yang bilang bahwa dia ini mungkin ketua panitianya. Orang yang paling bertanggung jawab di pesta itu. Dan apa yang terjadi? Tetap berbuat baik. Tetap baik, tetap very nice. Bukannya langsung dia berantem sama Yesus di tempat. Lu ya nggak tahu diri ya, udah gue gedein ya ngomongnya kayak gitu, kurang ajar lu ya. Kan orang orang kita kan bisa seperti itu. Bunda Maria no. Dia tahu tempatnya. Ketika Yesus bilang dia woman, is not about that. Dia itu woman dalam arti kasar. Dia sedang memfulfill apa firman Tuhan. Woman di sini kalimat itu adalah sama dengan woman yang ada di jadi ngajar ya. Jadi di kitab Kejadian ketika manusia ciptakan woman, kata woman itu sama dengan yang dikatakan kepada Bunda Maria. Oke, nantilah saya bahas ya. Ini saya cuma mau ngomongin bahwa Bunda Maria tahu bahwa Yesus itu divine. Dan ketika divine sedang bicara, bukan soal woman-nya itu diberantemin, bukan. Tapi soal ketaatan, tetap berbuat baik. Saya kasih tahu perempuan lagi, perempuan Veronesia atau Canaanite woman. Ketika dia datang pada Yesus, meminta anak perempuan disembuhkan, dia ngomong, Tuhan, engkau anak Daud, kasihanilah aku. Yesus bilang, no, nggak bisa kasih roti buat anak kepada anjing. Kata anjing di sini kasar sekali, ya kan? Perempuan ini tidak berbalik dan bilang, oh no, kasar amat lu. Bukannya lu orang baik, Nabi. Kok lu kasar banget ya nolak gua? Nolak juga, biasa ibu-ibu ya. Lu nolak juga pakai ini dong, sopan dong, yang sopan ngomongnya. Kenapa ngomongnya nggak sopan begitu? Tapi dia tidak, dia bilang, Tuhan, ya Lord, ya anjing juga makan remah-remah. Dia tetap baik. Saya mau bilang sama teman-teman, ketika kita berdoa, ketika kita punya ketakutan, kita bawa kepada Tuhan, kita bergumul ya, bergumul. Terus dalam pergumulan kita tidak ada jawaban. What you should do, tetap berbuat. Tetap jadi orang baik, tetap cinta Tuhan, tetap pelayanan, semangat. Jangan gini Tuhan gak jawab. Maaf ya, saya nggak jadi ketua panitia deh. Kenapa? Ada urusan keluarga, saya mengundurkan diri. Oh nggak bisa. Kita tetap harus berbuat baik. Mungkin kita dikhianatin, mungkin kita dijelek-jelekin, mungkin kita dibikin susah. Tapi ketika kita sedang bergumul di dalam Tuhan, tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik. Berbuat baiknya menurut siapa? Menurut saya atau menurut Tuhan? Menurut Tuhan dong. Tuhan maunya kita berbuat baik seperti apa? Ketika aku lapar, kok kasih aku makan? Ketika aku orang asing, kok kasih aku mendenguk aku? Ketika aku nggak punya baju, kok kasih aku baju? Jadi tetap berbuat baik kepada siapapun, kemanapun kamu pergi. Kamu lihat ada orang yang susah, kamu tolong, kamu tetap berbuat baik. Itu yang Tuhan mau. Sekarang, teman-teman, saya mau cerita ya, apa yang menjadi ketakutan saya saat ini. Saya masih ada 10 menit. Anak saya sekarang udah besar. Ya, udah besar. Dulu saya tinggal dapat rumah yang pertama, itu rumah pemerintah. Kamarnya cuma 3. Mbak satu, saya satu, anak saya 3 satu kamar.
Kita tidur biar hemat satu kamar bertiga, plus mami papinya berlima. Muat semua, semua geler di lantai. Karena kita tidur bareng. Anak-anak saya itu doa bareng, baca Alkitab bareng, nyanyi firman bareng. Pokoknya very sweet ketika mereka kecil. Ketika mereka lebih besar, Tuhan kasih saya rezeki lagi. Saya bisa beli rumah yang kamarnya 4. Masing-masing punya kamar masing-masing. Setelah mereka besar, sekarang mereka besar, masing-masing sibuk, apalagi sejak COVID. Sejak COVID semua sibuk, semua dalam rumah, semua nggak mau berantem. Saya sibuk naik sepeda ke sana kemari, olahraga dan sebagainya. Tiap malam olahraga. Masing-masing masuk kamar. Sudah mulai jarang berdoa bersama. Sudah mulai jarang ngobrol bersama. Anak-anak saya sekarang yang kembar itu mau bulan depan umur 20. Mereka udah punya teman sendiri, udah punya kehidupan sendiri, makin jarang ngomong. Kalau ngomong sebentar, bawaannya jadi ribut. Yang sama yang gede, kokonya umurnya hampir 25. Sama, makin masing-masing. Anak saya yang kembar ini, dulunya very sweet. Tiba-tiba sekarang mereka masuk masa pubertas. Masa lagi ininya lah, lagi mencari identitas kali ya. Mulai pasang tato, tapi tatonya palsu sih, tato kertas-kertas gitu. Mulai saya lihat di Instagramnya, belajar belajar vape itu loh, ngerokok yang elektrik itu. Nah, mulai pasang ini, yang itu loh, yang besi-besi gitu loh, besi-besi di mulut lah, di mata lah, di mana. Tadi orang tua jadi takut. Terus mulai tegur, kamu jangan pulang malam. Dari jam 10 malam suruh pulang, jangan boleh lebih dari 10, pulang jam 11. Naikin jam 11, pulang jam 12. Pulang jam 12, paling telat jam 12 ya. Tetap aja pulang pagi. Menjadi-menjadi. Teman-teman, saya pun takut. Saya punya ketakutan yang luar biasa lihat anak saya seperti itu. Tiba-tiba saya nggak seperti nggak kenal. Tiba-tiba kok kasar banget. Tiba-tiba diajak ngomong marah-marah. Tiba-tiba kok sepertinya di luar kendali saya gitu loh. Saya kok kayak sepertinya nggak kenal sama anak-anak ini. Tiba-tiba kok kayak sepertinya tuh saya nggak bisa. Kamu nggak boleh pulang malam ya, nggak bisa. Kamu jangan tidurnya tuh pagi, tidurnya tuh malam gitu. Biar bangunnya pagi ini kebalik-balik semua. Nggak bisa. Saya seperti tiba-tiba tuh seperti remote control. Biasa saya, ayo mandi, mandi, ayo ke sekolah, sekolah. Sekarang tiba-tiba tuh saya tidak bisa, nggak, remote control saya diambil. Saya betul-betul tidak mengenal anak saya. Saya takut, loh. Saya takut setengah mati. Dan ini jadi pergumulan saya tahun-tahun belakangan. Anak saya tuh semakin hari semakin nggak bisa diomongin. Jangankan berdoa bersama, kumpul bareng aja udah makin jarang gitu. Dan sulit sekali. Kalau teman-teman tanya saya takutnya apa, saya takut setengah mati untuk urusan saya punya anak ini. Takut sekali. Dan saya tiba-tiba ingat omongan mami, apa yang paling kau takutkan itu terjadi. Aduh, bayangan saya itu ya kalau mereka belum pulang ya, sudah buruk-buruk semua. Sangat buruk. Saya sampai konseling kemana-mana. Orang-orang pada bilang, biarin aja, Singapura kan aman, pulang malam nggak apa-apa. Gue bilang, lu enak ya ngomong pulang malam nggak apa-apa. Bukan anak lu ya, kalau anak gue, kan gue nggak bisa tidur gitu loh. Saya sangat takut, teman-teman. Dalam ketakutan saya mencoba mencari tahu. Tuhan, saya berdoa, nggak dijawab Tuhan. Saya berdoa nggak dijawab. Sepertinya kalau urusan anak saya, Tuhan diam gitu loh. Saya heran sekali kenapa Tuhan diam di urusan ini. Kalau urusan pelayanan, saya kalau pelayanan kan pergi sampai ke pulau-pulau sebagainya. Itu satu pun barang saya bisa bawa sampai 600 kilo loh ke Batam. Kalau temen tahu. Di rumah saya ya, seminggu sebelum saya pergi pelayanan, itu penuh kardus-kardus barang-barang saya bongkarin satu-satu, saya packing dan sebagainya sama mbak saya. Dan saya doakan kardus-kardus saya ini tidak ada satupun yang hilang. Saya tahu persis ke daerah ini bonekanya berapa, ke daerah ini boneka berapa. Saya tahu persis. Dan tidak ada satupun yang hilang. Dan saya lihat bagaimana tangan Tuhan bekerja luar biasa untuk pelayanan saya. Tapi kenapa urusan anak saya Tuhan tidak jawab? Dan itu menjadi pergumulan saya yang saya tuh bergumul dan sedih gitu loh. Sedih sekali. Ditambah lagi saya menopause. Jadi gampang tersinggung, gampang hopeless gitu loh. Menjadi-jadi. Bahkan saya ke dokter, dokter udah saranin saya minum obat depression. Sampai sebegitunya keadaan saya. Kalau teman-teman mau tahu, saya mengalami ketakutan yang sangat amat luar biasa. Dalam ketakutan saya itu, karena saya hamba Tuhan, saya mulai berpikir, apa lagi harus saya berubah? Apa yang harus saya buang sehingga Tuhan berkenan buat saya? Apa yang harus saya lepaskan? Terus saya berdoa, berdoa, berdoa. Sampai suatu hari saya ingat, saya suka ngajar. Saya selalu ngajar tentang Matius 20 ayat 19. Jika dua orang
sepakat minta sesuatu dalam nama Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan apapun juga. Saya heran, saya sudah berdoa, tapi kenapa tidak terjadi? Saya berdoa dengan suami saya juga sama sebelum tidur, tapi kenapa tidak terjadi? Saya mulai merenungkan perkawinan saya. Tahun ini saya 26 tahun menikah. Dan saya pikir-pikir betul juga ya, kami ini sudah mulai masing-masing. Dia nonton TV depan, saya nonton TV di kamar. Suami saya pergi sama olahraga sehari bisa 3 jam, nggak makan malam bersama karena dia sibuk jogging dan sebagainya. Karena kita pindah di rumah ini kolam renangnya ada 7. Jadi sibuk berenang, sibuk ngapa-ngapain gitu. Saya sibuk sendiri naik sepeda sampai malam. Jadi lama-lama kita tuh makin menjauh. Kita lama-lama tuh sebenarnya nggak komunikasi. Kita lama-lama sebenarnya di depan orang kelihatan baik-baik saja. Kan jadi asal nggak berantem kan kelihatannya baik-baik saja. Saya makin berpikir, saya bilang, sebenarnya kalau dua orang sepakat minta sesuatu, Tuhan kabulkan. Kenapa doa kami berdua tidak dikabulkan? Berarti jangan-jangan masalahnya bukan di Tuhan, masalah di saya. Karena apa yang saya sepakatin dalam pikiran saya dan pikiran suami saya berbeda. Maka ada yang harus diperbaiki. Maka dari tahun lalu saya daftar ikut retret. Dan saya bilang sama suami saya, kita tahun ini retret. Retret yang kita mau pergi tahun ini adalah merit encounter. Kita bereskan hubungan kita. Dan ternyata betul di retret itu orang kalau kawin kelamaan ya begitulah. Banyak yang harus disepakatin lagi, sepakatin ulang. Karena kalau punya anak, anak jadi nomor satu, lupa pasangan kita tuh yang paling penting. Dan di retret itu kami bersepakat kembali. Kami saling mengampuni kembali. Kami saling mengucapkan janji kawin lagi. Kami memperbaikilah hubungan kami, memperbaiki komunikasi dan sebagainya. Saya pulang dari retret itu, saya baru ingat dosa saya. Saya nggak pernah, karena setiap pagi, kalau teman tahu ya, kayak hari ini Senin, saya punya 3 Zoom sampai sampai ini 3 Zoom hari ini. Kadang-kadang sampai 4 sampai malam, karena saya sekolah kan. Ini karena pagi saya sibuk nge-zoom bikin renungan sebagainya, maka saya sibuk bikin renungan. Urusan sarapan pagi suami saya itu urusan mbak saya. Mbak saya superwoman, semua dia sediakan. Jadi saya jarang ngurusin sarapan suami saya, anak saya nggak pernah udah. Dan itu bertahun-tahun, bertahun-tahun. Ternyata itu yang kurang dalam hubungan kami berdua. Saya sibuk pelayanan, saya lupa memperhatikan pasangan saya. Di dalam retret itu kami saling mengampuni. Di dalam retret itu kami saling ulang janji kawin dan sebagainya. Pulang dari retret itu kami mulai doa bersama lagi. Baru 1 bulan saya melihat sesuatu yang luar biasa. Saya berdoa sepertinya sama suami saya. Tuhan, anak-anak saya lagi masa puber. Saya juga lagi masa menopause. Tuhan tolong kami. Kami ini sudah lama nggak bisa ngobrol bareng. Tuhan tolong berkati komunikasi di antara kami. Tuhan tolong di antara kami bisa saling terbuka dan ngomong. Di antara kami itu Tuhan berkatilah keluarga ini untuk bisa saling ngomong. Jangan masuk kamar masing-masing. Apa yang terjadi? Anak saya pulang malam, ngobrol sama saya panjang lebar mengenai kenapa dia pulang malam. Dia pergi sama siapa? Mami don't need to worry. Karena saya pulang kerja jam 11 malam. Saya kerja di Sentosa, Mami. Pulang kerja saya berenang sama teman-teman saya. Dan itu private pool dan sebagainya. Dia cerita segala macam. Saya baru mengerti. Dan teman-teman sekali lagi, ada kuasa di dalam doa. Dan ada kuasa dalam kesepakatan. Makanya teman-teman jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa, bertobat, perbaiki diri lagi, tetap berbuat baik. Karena Tuhan bekerja. Ya, teman-teman, saya sebenarnya mau bahas kitab Wahyu, tapi waktu saya udah tinggal 1 menit. Saya cuma mau ngomong intinya begini. Di kitab Wahyu, ada nanti Wahyu, ini Mbak Wahyu 6. Ada keluar 4 kuda. Ada 4 peristiwa yang mengerikan. Tentang perang, tentang pertumpuhan darah, tentang kesusahan ekonomi. Susah sekali. Yang kelima, yang keempat, kuda yang keempat, tentang penyakit. Akan keluar penyakit yang mengerikan segala macam. Alkitab menggambarkan 4 peristiwa ini bakal muncul. Dan biasanya orang takut. Ya, saya cuma mau bilang ada satu kuda yang hitam. Yang kuda hitam ini ketika dia keluar, ekonomi itu jelek. Saking jeleknya itu gandum sedinar.
ya. Terus itu namanya jelai itu 3 cupak, 3 gelas kali ya. Itu harganya sedinar. Jadi upah sehari cuma bisa beli gandum 1 liter. Keadaan ekonomi buruk sekali. Ketika itu terjadi, Tuhan bilang, jangan rusakkan minyak dan anggur. Artinya apa? Untuk orang-orang tertentu, Tuhan pelihara. Siapa yang Tuhan pelihara? Tuhan pelihara orang-orang yang punya minyak dan anggur. Orang yang minyak dan anggur itu boleh diartikan sebagai mungkin sekarang para pastor, pendeta, orang-orang yang punya anggur dan punya minyak. Atau kedua, si orang Samaria. Orang Samaria itu punya minyak dan anggur. Orang yang suka menolong. Orang yang punya hati untuk sesamanya. Atau ketika itu datang kedua kali, dia misal kambing dan domba. Apa yang Tuhan bilang ke kambing dan ke domba? Ketika aku lapar, kau menolong aku. Ketika aku telanjang, kau memperhatikan aku. Jadi Tuhan mau kita jadi orang yang baik. Orang yang tetap berbuat baik. Orang yang punya compassion terhadap orang lain. Ketika kamu jadi orang yang baik sekali, ketika ada kesusahan dunia, Tuhan jamin bahwa orang yang punya anggur dan minyak tidak akan dirusakkan. Saya cuma mau bilang ini, ketika saya takut ya, apa yang kutakutkan, apa yang kucemaskan, itu yang mendatangkan aku. Dipikirin terus ketakutan kita, nggak akan membuat kita lebih sehat. Tetapi mari kita serahkan ketakutan kita pada Tuhan. Mari kita tetap berbuat baik seperti Bunda Maria. Tetap berjuang menjadi orang baik. Maka percayalah, akan suatu hari Tuhan akan lepaskan kita dan berikan kemenangan. Saya tutup dengan satu ayat begini ya. Apabila engkau menyeberangi air, aku menyertai engkau. Ketika engkau harus melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak dihangutkan. Dan nyala api itu tidak akan membakar engkau. Dengan kata lain ini, ketika aku menyeberang melalui air, bisa nggak Tuhan bikin jembatan supaya aku nggak basah? Bisa kan? Tapi Tuhan bilang gini, aku menyertai engkau. Ketika engkau melalui sungai-sungai, bisa nggak Tuhan supaya nggak hanyut? Tuhan kasih tali, kayak kasih apa? Enggak. Tuhan bilang tetap harus jalan. Ketika aku melalui api, kan bisa kebakar dong Tuhan. Tapi Tuhan bilang, Tuhan bisa nggak lepaskan aku? Tuhan bilang, kau tetap jalan masuk. Tapi itu tidak akan menghanguskan. Kadang-kadang ada jalan yang harus kita lewati. Maunya kita langsung naik tol, nggak usah lewatin kesusahan itu. Tapi ketika kita harus melewati, percayalah, penyertaan Tuhan sempurna. Ketika Tuhan yang menyertai Anda semua, maka Tuhan yang sama akan membuat Anda berhasil dan beruntung. Saya mau tutup, saya cuma bilang thank you, Tuhan itu baik, dan amat sangat baik. Jangan pernah takut dan menyerah. Berjalanlah bersama Tuhan, dialah akan megang tangan kita. Tuhan memberkati. Thank you so much. Nanti ada yang bertanya seperti ini. Kalau zaman kesusahan terjadi, kita tetap harus perpuluhan ya. Karena kan kita khawatir, cenderung menabung maunya. Hehehe, gitu tulisnya. Oke, Tanti, silakan. Gini ya, kalau kalau perpuluhan itu kan gini loh, gereja Katolik kan tidak mengajarkan perpuluhan dan gereja kita itu tidak mengharuskan. Dan itu kembali kepada pilihan kita. Artinya kita merasa kalau saya punya gini loh, kalau saya mau melakukan perpuluhan itu kan biasanya harus mengalami sesuatu dulu, harus artinya gini loh. Itu pasti bukan yang kelasnya ece-ece, pasti bukan kelasnya beginner. Pasti kelasnya itu mesti sampai jadi jangan pernah ikut perpuluhan tuh karena oh, nanti aku diberkati. Ikut ikut perpuluhan tuh karena ikut-ikutan dan memperlakukan perpuluhan tuh seperti orang lagi main saham, unit trust gitu loh. I put something, Tuhan give me something. I give something, Tuhan give me something. Kalau itu yang terjadi, maka akan jadi kecewa sekali. Karena hitung-hitungannya tuh bukan berarti saya hari ini udah ngasih 100.000 loh. Berarti bentar lagi tuh kalau Tuhan gak usah, jangankan 100 kali lipat. 30 kali lipat aja saya udah kasih Tuhan 100.000 sekian kali. Berarti nanti Tuhan mesti kasih saya segini. Kalau itu yang menjadi ukurannya, maka percayalah teman-teman akan kecewa sekali. Orang yang memberikan perpuluhan haruslah orang-orang yang memang itu lakukan dengan dasar karena aku bersyukur. Dasar harusnya itu bukan beginner, tapi
untuk sesuatu yang I want to do extra mile. Nah, untuk ukuran extra mile ini biasanya orang-orang yang nggak ece-ece lah, nggak karena nggak cintanya tuh kayak orang kalau udah pacaran tuh bukan kayak ini, kalau dia nggak dateng ya udah gue pulang gitu loh, atau kalau dia nggak ajak gue makan gue nggak mau jadi lagi sama dia. Ukurannya tuh sudah bukan hubungan yang ece-ece, hubungannya tuh mesti ukurannya itu sudah seperti mempelainya Tuhan, udah lebih levelnya lebih tinggi. Jadi kalau orang level lebih tinggi, orang udah kawin kayak saya, udah 26 tahun kawin. Suami saya nggak kasih saya hadiah waktu saya ulang tahun. Itu bukan perkara yang besar sekali. Akhirnya membawa saya ke pengadilan dan mesti cerai. Itu bukan sesuatu seperti itu. Sama. Ketika kita mengalami kesusahan besar, apakah saya harus memberikan perpuluhan atau enggak? Kalau saya masih punya penghasilan, harusnya itu sesuai dengan komitmen saya lakukan. Tapi kalau memang saya makan aja nggak cukup, hidup saya aja nggak cukup, ya untuk apa kasih perpuluhan? Apalagi untuk apa kasih perpuluhan kalau kamu sebenarnya nggak pernah tuh bawa mami kamu tuh jalan, bawa mami kamu tuh makan di restoran yang keren dikit, atau kamu pernah nggak ke kamar mamimu terus kamu lihat kain kasurnya kayak apa, buka tempat kosmetiknya tuh coba lihat pensil alisnya merek apa. Kak, kita udah pakai merek yang keren, dia masih mereknya Viva, misalnya. Atau kita udah pakai shampoo kelasnya apa, mami kita masih pakai sabun apa gitu. Coba kamu lihat dulu deh ke rumah mamimu, terus lihat ke rumah saudara-saudaramu, lihat ke sepupu-sepupumu. Nah, kalau orang mau bikin perpuluhan, dia juga harus bisa memperhatikan orang-orang di dekatnya. Jangan kasih perpuluhan, tetapi maminya nggak diperhatiin, papinya nggak diperhatiin. Mereka masih pakai baju, makan tuh yang ala kadarnya. Sedangkan kalau kita makannya udah kelasnya kafe, pakai tasnya bermerek, tapi mami kita masih pakai tas bekas. Cobalah, saya rasa ada yang harus diperhatikan. Jangan sampai bikin perpuluhan karena ingin diberkati Tuhan, tapi kita lupa bahwa kita dipanggil juga untuk memberkati orang-orang sekitar kita. Kalau saya pribadi, saya sangat sangat mengini, jangan perpuluhan kalau kamu nggak bisa traktir mami papimu, nggak bisa membahagiakan saudara-saudara, mensejahterakan orang sekitar kamu, mendingan jangan. Itu pendapat saya pribadi. Thank you. Oke, ini ada lagi yang tanya, pada saat Cici miskin, apa yang Cici lakukan untuk orang lain? Terkadang kita ingin menolong orang lain, tapi kita sendiri belum kecukupan. Ya, betul. Kalau saya bilang saya ya gini ya. Saya tuh takut miskin. Sudah saya cerita. Terus saya punya anak satu si Owen. Begitu punya anak Owen, itu suami saya langsung beli insurance. Saya masih ingat insurance pendidikan. Katanya nanti kalau dia umur 18 tahun mau kuliah, ada cukup uang buat kuliah. Saya hitung-hitung uangnya 40.000. Saya pikir 40.000. 40.000 tuh 18 tahun kemudian jadi berapa? Jadi saya ingat waktu saya punya anak lagi, hamil kedua anak adiknya, itu dokter bilang nih anak kembar. Saya langsung mati loh anak kembar. Gue nggak bisa kemana-mana duknya anak kembar, anak satu aja gue nggak bisa ngurusin, mesti pakai mbak itu anak kembar gue ngurusinnya gimana? Karena saya tipenya itu bukan tipe orang yang telaten di rumah. Adik saya kayak gitu, adik saya menantu Mami Cun mah beruntung dapat adik saya orangnya telaten, orang rumahan, betul-betul suka lah urusan kerja. Saya semua nggak bisa, betul saya kerjaan rumah tangga itu paling parah ya. Nah, saya udah khawatir nih. Waduh, khawatir punya anak dua nih gimana nih nggak bisa kemana-mana segala macam. Takut luar biasa. Dalam ketakutan saya panggil anak saya. Saya ingat anak saya umur 4 bulan, 4 tahun setengah. Saya pulang ke Jambi. Saya ingat sekali saking takutnya. Terus ini perut udah besar, punya anak dua segala macam. Biayanya gimana, mau bayarnya gimana. Ini apa cicilan rumah masih 30 tahun dan sebagainya dan sebagainya. Ngeri sekali yang saya takutkan. Saya panggil si Owen, saya duduk. Waktu itu saya ingat saya tinggal di kamar mami saya. Terus saya bilang, Owen, let's we learn the words of God. Yuk kita berdoa. Kita berdoa gini, Owen. Psalm 23, the Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Saya ngajarin anak saya 1 minggu. Hafal dari depan dan belakang. Karena setiap hari diomongin. Kenapa setiap hari diomongin? Karena saya takut. Saya takut setengah mati. Dalam takut saya berdoa, Tuhanlah gembalaku,
takkan kekurangan aku. Tuhan yang siapkan seperti seperti saya berdoa seperti itu setiap malam loh sama anak saya. Dan saya yakini itu saya lagi beli asuransi sama Tuhan. Setiap hari saya bayar satu premium satu 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 Psalm 23 setiap malam sampai hari ini. Saya berdoa seperti itu. Dan saya percaya Tuhan akan take care hidup saya seperti seperti gembala. Dan memang memang pada saat anak itu lahir, si kembar itu, saya lahirnya di rumah sakit pemerintah loh, kalau mau tahu. Saking saya takutnya, mana ada ke Mount E, ke rumah sakit mahal. Wow, saya rumah sakitnya yang paling paling murah, yang cuma pakai kipas angin doang. Saking takutnya ini anak kalau lahir, kan nanti mana tahu mesti taruh di inkubator. Dan di inkubator itu mahal, harganya sehari bisa ribuan dolar, tergantung kamar maminya. Kalau kamar maminya kamar ecek-ecek murah, anaknya jadi murah. Kalau maminya kamar yang mahal, anaknya mahal. Pada anak saya dua kembar. Jadi saya semua tuh sudah ada perhitungannya. Saya tinggal di kamar yang murah, semua murah, murah, murah sekali. Dan boleh bilang saya ngalamin lah, miskin itu saya ngalamin. Nah, dalam kesusahan saya, anak saya lahir cukup lah, cukup bayar ini cukup, pokoknya semua cukup lah, saya cukup aja. Saya bisa punya pembantu dua, cukup. Saya tidak pernah keluar negeri, saya nggak pernah beli tas mahal, saya nggak pernah tertarik lah. Saya pokoknya pokoknya saya nggak ngiri sama orang kalau keluar negeri lah, pakai baju mahal lah, branded saya nggak ngiri. Pokoknya saya harus punya pembantu. Saya nggak bisa kalau nggak ada pembantu. Dengan konsekuensi gitu, berarti saya hidupnya pas-pasan. I know, ya. Terus bisa nggak saya berbuat baik? Bisa. Suatu hari persekutuan saya baru buka. Nyonya-nyonya kaya, semua pakai mobil, saya naik bus, ya. Terus kita mesti keluar keluar uang sendiri untuk bikin PD, kan mesti ada modal dong. Semua orang, saya ingat setiap orang keluar $50. Ini nyonya-nyonya kaya loh, naiknya mobil. Saya punya uang belanja, uang dapur saya. Saya keluarkan $30. Itu buat bikin PD setiap bulan. Saya hidup hemat, betul saya hidup hemat. Kalau orang beli ikan, misalnya ikannya ini, saya beli ikan pasar yang paling jauh. Saya beda harga $1, saya pindah pasar. Karena saya banyak waktu, saya pergi ke pasar. Saya cari barang-barang yang murah meriah. Kasih oleh-oleh pun saya cari yang murah meriah. Saya bisa menghemat uang saya. Saya bisa menghemat uang saya dan saya pakai buat pelayanan. Kalau teman-teman tahu, saya tadi kan bilang saya pengurus iCare. iCare itu khusus buat pelayanan ke pulau-pulau. Saya mulai ketika apa? Ketika waktu itu kalau saya dengar PD Thomas ke Jakarta. PD Thomas pelayanan kemana? Ke Flores. Saya cek tiketnya. Waduh gila, tiket ke Flores mahal amat ya. Tiket ke Flores tuh sama dengan tiket dari Singapura ke Hong Kong, tau nggak? Ini mahal banget ke Flores, ke Irian Jaya mahal banget. Gue mana sanggup pelayanan kayak Mami Chun. Mahal banget, saya nggak sanggup. Maka saya bilang, saya mau pelayanan buat Tuhan. Dan Tuhan buka jalan, saya pelayanan ke Batam. Murah. Waktu itu zaman itu kalau naik kapal ke Batam cuma 200.000 lebih. Dan saya siapkan dananya. Dikit sedikit saya siapkan. Dan saya mulai pelayanan itu mulai dari saya masih masih susah sekali. Dan setiap kali saya ada kebutuhan, ya Tuhan tambah-tambahkan. Nah, kalau hari ini saya boleh bilang saya hidup berkecukupan, berkelimpahan bahkan. Jadi saya mulai itu bukan karena saya kelimpahan, saya mulai dari saya susah. Percaya Tuhan sanggup, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan.